Bab 1432. Cari mati. Warrior yang sedikit ketakutan. Dia yakin bahwa hilangnya sosok bayangan ilusi itu pasti ada hubungannya dengan wanita misterius itu, dan dia lebih yakin lagi bahwa tadi wanita misterius itu sudah bertindak. Namun, dia tidak melihat bagaimana pihak lawan menyerang. Entah kekuatan pihak lawan jauh lebih hebat darinya, atau jurus lawan spesial. Dan dia lebih berpikir ke kemungkinan pertama. Sebenarnya siapa wanita misterius ini? Mengapa pihak lawan mengikutinya? Mengikutinya namun mengapa tidak menyerangnya? Serangkaian pertanyaan melintas di benak warrior yang seperti kilat, tetapi tidak ada jawaban. Setelah terdiam beberapa waktu, warrior yang melihat ke sekeliling dan berkata, "Senior, aku pikir kita bisa bicara baik-baik. Jika kamu masih memiliki keinginan yang belum terpenuhi, selama aku bisa membantu, aku tidak akan menolak." Dia tidak mengerti mengapa pihak lawan mengikutinya, tetapi tidak membunuhnya. Namun dia menebak mungkin seperti sosok bayangan ilusi itu, dia ingin meminta bantuannya. Namun, pihak lawan tidak menanggapinya. Mulut warrior yang berkedut, dan kemudian berkata dengan tersenyum masam, "Senior, jika kamu ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Jika kamu tidak mengatakannya, bagaimana aku bisa tahu apa yang ingin kamu lakukan? Kamu selalu di sekitarku, dan sesekali memunculkan satu tangan, tahukah kamu betapa menakutkannya itu? Sungguh, kita bisa mengobrol baik-baik." Masih tidak ada tanggapan. Warrior yang terdiam untuk waktu yang lama, lalu terus berjalan ke depan. Sebenarnya sampai sekarang, dia tahu bahwa wanita misterius yang diam-diam mengikutinya itu pasti tidak memiliki niat buruk terhadapnya. Karena jika pihak lawan memiliki niat untuk membunuhnya, dengan kekuatan pihak lawan, Pagoda Hongmeng pasti akan memberikan peringatan. Namun, pihak lawan tidak melakukannya. Dia tidak berpikir kekuatan pihak lawan begitu kuat hingga bahkan Pagoda Hongmeng pun tidak bisa merasakannya. Pagoda Hongmeng tidak memberikan peringatan, ini membuktikan bahwa pihak lawan tidak menunjukkan niat membunuhnya. Meskipun begitu, ketika dia memikirkan ada seseorang yang mengikutinya, warrior yang masih merasa sangat tidak nyaman. Bukan hanya itu, meskipun sekarang pihak lawan tidak ada niat membunuhnya, namun siapa tahu nanti dia akan tiba-tiba membunuhnya. Oleh karena itu, ia berharap pihak lawan keluar, dan mereka bisa berbicara baik-baik, tidak ada yang tidak dapat diselesaikan dengan berbicara. Sayangnya pihak lawan sama sekali tidak ingin keluar. Apa boleh buat, untuk sementara dia hanya bisa mengabaikan pihak lawan. Jika pihak lawan ingin keluar, dia pasti akan keluar sendiri. Bagaimanapun, dia tidak bisa memaksa pihak lawan keluar. Saat melewati jembatan tali, warrior yang tidak beresia menahan diri melirik ke jurang di bawah. Kira-kira ada apa di bawah? Warrior yang memiliki pemikiran ini di benaknya, dan dia sedikit penasaran. Tentu saja, dia tidak sebegitu gila hingga ingin turun untuk melihatnya. Namun, dia telah memutuskan kelak akan mengunjungi tempat ini lagi ketika kekuatannya sudah kuat. Mengenai wilayah ganas, dia merasa lebih penasaran dari sebelumnya. Setelah melewati jembatan tali, sebuah gua muncul di depan warrior yang. Gua itu gelap, dan sewaktu-waktu ada hembusan angin dingin, dinginnya menusuk tulang. Warrior yang melirik ke sekeliling sejenak, lalu melihat ke kanan. Dia mendorong dengan menggunakan tangan kanannya, dan sebuah kekuatan datang. Segera, kabut penghalang di sebelah kanan disapu olehnya hingga hampir ratusan meter, dan kemudian dia masih tetap melihat gunung.
Ekspresi warrior yang tampak tidak berdaya, sebenarnya seberapa besar gunung ini? Setelah terdiam beberapa saat, warrior yang perlahan menginjak tanah dengan kaki kanannya, dia berubah menjadi cahaya pedang dan melesat pergi. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara raungan dari atas, kemudian, cakar raksasa merobek kabut penghalang di atas kepala warrior yang dan hendak mencakar ke arah warrior yang. Melihat ini, raut wajah warrior yang berubah, dia menghunus pedangnya dan menebas. Boom! Terdengar suara keras di udara. Segera, binatang aneh dengan bentuk aneh muncul di tempat warrior yang sebelumnya. Kepala dan tubuh binatang raksasa itu seperti elang, tetapi tubuh bagian bawahnya memiliki sepasang kaki, itu sangat mirip dengan kaki manusia, namun lebih panjang. Di bahunya ada sepasang sayap hitam, selain itu, ia memiliki satu cakar. Cakar ini bukan di bahu, tetapi di dada. Mata binatang buas itu yang ukurannya sebesar kepalan tinju terus-menerus melihat ke sekeliling, dan di matanya penuh dengan kemarahan. Setelah beberapa saat, binatang aneh itu tidak menemukan apapun, ia bergerak dan menghilang ke dalam kabut penghalang. Setelah binatang aneh itu pergi, warrior yang muncul. Apa lagi ini? Warrior yang mengerutkan kening. Binatang barusan memberinya perasaan sangat berbahaya. Dapat dikatakan bahwa kekuatan pihak lawan lebih kuat dari serigala iblis langit. Sebenarnya, jika dia benar-benar ingin bertarung, dia akan memanggil dua serigala iblis langit keluar, ditambah dengan dirinya, masih ada kemungkinan bisa membunuh pihak lawan. Namun, dia tidak lupa di mana dia berada. Bertarung di sini pasti akan menarik perhatian banyak binatang aneh. Di tempat, warrior yang sedikit dilema. Dia ingin menyeberangi gunung yang tidak diketahui ukurannya ini. Ada 3 jalan, salah satunya adalah memutar dari kedua sisi. Namun, siapa yang tahu seberapa besar gunung ini? Jika mengambil jalan memutar, tidak tahu harus memakan waktu berapa lama. Yang kedua adalah jalan dari puncak, tadi dia sudah melakukannya. Namun, seekor binatang aneh yang kuat telah terganggu. Masih ada satu jalan lagi, yaitu melalui gua. Namun, gua itu terlihat sedikit mengerikan. Tidak bisa masuk ke dalam gua. Instingnya memberitahunya bahwa dia tidak bisa masuk, siapa yang tahu apa yang ada di dalam. Yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan. Warrior yang menarik napas dalam-dalam, lalu melihat ke atas, hanya bisa lewat dari atas. Karena telah mengambil keputusan, warrior yang tidak ragu-ragu lagi dan terbang ke atas. Kali ini dia sedikit lebih berhati-hati, kecepatannya diperlambat dan dia terbang dengan perlahan. Jika bisa, dia masih tidak ingin bertarung dengan pihak lawan, lagi pula, dia hanya numpang lewat dari sini. Warrior yang tidak tahu seberapa tinggi gunung ini, dia hanya tahu bahwa dia telah terbang selama hampir setengah jam, tetapi dia masih belum mencapai puncaknya. Pada saat ini, kabut penghalang di atas kepala warrior yang tiba-tiba terbuka, kemudian sebuah cakar keluar darinya, dan mencakar ke arah warrior yang dengan ganas. Ketahuan. Mata warrior yang memancarkan cahaya kengerian. Pada saat ini, dia tidak menyembunyikan dirinya, energi hitam di tubuhnya mengalir deras ke sarung pedang kuno, dan pada saat yang sama, niat membunuh dan jiwa pedang juga keluar. Pada akhirnya semua tercurah ke sarung pedang kuno di tangannya. Ketika cakar raksasa itu mencapai di atas kepalanya hingga berjarak 1-2 meter, dia langsung menghunus pedangnya dan menebas. Boom! Seiring dengan suara ledakan, cakar raksasa itu langsung dibuat terpelanting kembali ke kabut penghalang,
kemudian raungan histeris datang dari kabut penghalang. Suara itu juga terdengar sedikit kesakitan. Segera, binatang aneh barusan itu muncul di atas kepala warrior Yang. Tanpa basa-basi, ia langsung menyerang warrior Yang. Ketika dia sampai di atas kepala warrior Yang, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan menggigit warrior Yang. Sangat jelas, dia ingin menelan warrior Yang hidup-hidup. Warrior Yang terbang ke atas dan langsung menebas dengan pedangnya. Boom! Di kabut penghalang di langit, suara keras tiba-tiba terdengar, kemudian, sebuah cahaya pedang terus-menerus berkedip di dalamnya. Pada saat yang sama, suara pedang juga bergema terus-menerus di langit. Suara ini otomatis tidak kecil. Namun, saat ini, warrior yang sudah tidak peduli lagi. Sekarang ia sudah benar-benar marah. Hanya numpang lewat saja, bukan ingin membunuhnya, namun pihak lawan ingin membunuhnya. Cari mati. Kekuatan binatang aneh ini juga sangat kuat, tetapi masih sedikit lebih buruk dari manusia batu sebelumnya, terutama dalam hal pertahanan. Dalam hal serangan, binatang aneh ini tidak lebih lemah dari manusia batu, tetapi pertahanannya lebih buruk daripada manusia batu. Jadi pedang warrior yang benar-benar mampu menembus pertahanannya. Harus diketahui, yang dipegangnya sekarang adalah leluhur pedang. Setelah dia mencapai level pendekar ketiadaan, ia tidak lagi seperti dulu dibatasi dalam hal energi hitam, dan dengan bantuan batu surga, ia sekarang dapat menggunakan leluhur pedang, tanpa terlalu memikirkan energi hitam. Leluhur pedang itu benar-benar dapat menembus pertahanan binatang aneh ini. Bum bum bum. Di langit, serangkaian suara keras terus terdengar. Tidak tahu berapa lama kemudian, warrior Yang dan binatang buas itu berpisah setelah suara keras itu hilang. Pada saat ini, seluruh tubuh binatang itu penuh dengan bekas pedang, satu demi satu goresan, terlihat sangat menakutkan. Dan sudut mulut warrior yang terus mengeluarkan darah, sangat jelas, dia juga terluka. Tapi untungnya, selama itu bukan cedera fatal, baginya itu adalah cedera ringan. Binatang aneh itu menatap warrior yang dengan seksama, matanya penuh dengan permusuhan. Warrior yang menggerakkan pedang di tangannya, kemudian berkata, apakah boleh numpang lewat? Oh! Binatang aneh itu tiba-tiba meraung. Kemudian, tubuhnya tiba-tiba memancarkan cahaya hitam. Segera, lapisan tebal sisik hitam tiba-tiba muncul di tubuhnya, kemudian dia langsung bergegas menyerang warrior Yang. Di kejauhan, warrior yang sedikit menyipitkan matanya, sudah bicara baik-baik tapi tidak ditanggapi. Setelah selesai mengatakan ini, dia melambaikan tangan kanannya, dan Blacky dan si hitam langsung keluar dari tubuhnya. Serang, pukul dia sampai mati. Setelah warrior yang selesai bicara, tubuhnya bergerak, dan dia menyerang ke arah binatang aneh itu. Blacky dan si hitam juga bergegas menyerang. Di kejauhan, ketika binatang aneh itu melihat Blacky dan si hitam, dia sedikit terkejut. Sangat jelas, ia tidak menyangka bahwa dua binatang buas tiba-tiba muncul. 3 lawan 1. Sudah ada niat untuk mundur di mata binatang aneh itu, tetapi sudah terlambat. Blacky dan si hitam telah sampai di belakangnya, dan pada saat yang sama, warrior yang juga tiba di depannya dengan membawa cahaya pedang. Jika binatang aneh ini memiliki pertahanan seperti manusia batu itu, melawan warrior Yang dan 2 serigala iblis langit tidak akan menjadi masalah besar. Namun sayangnya, meskipun dia tidak lebih buruk dari manusia batu dalam hal serangan, namun pertahanannya jauh lebih buruk. Di bawah pengepungan warrior Yang dan 2 serigala iblis langit, binatang aneh ini hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan.
jangankan melawan, bahkan kesempatan melarikan diri saja tidak ada. Tetapi pada saat ini, binatang aneh itu tiba-tiba melolong aneh, seolah meminta bantuan. Raut wajah warrior yang sedikit berubah, ternyata dia juga memiliki teman. Tidak berani mengulur waktu lagi, warrior yang hendak menyerang, tetapi pada saat ini, dia sepertinya teringat sesuatu, matanya tiba-tiba menyala, dan dia terdiam sejenak. Dia melihat ke Blacky dan si hitam yang berada di kejauhan dan berkata, "Cepat, bantu aku seret dia ke pagoda." Di kejauhan, ketika Blacky dan si hitam mendengar apa yang dikatakan warrior yang, mereka sedikit terkejut. Segera, kilatan cahaya kegembiraan melintas di mata mereka. Kemudian mereka langsung menyeret binatang aneh itu menuju warrior yang kecepatannya sangat cepat. Sebelum binatang aneh itu merespons, dia sudah diseret oleh Blacky dan si hitam ke dalam pagoda Hongmeng. Setelah memasuki pagoda Hongmeng, Blacky dan si hitam melepaskan binatang aneh itu, lalu ke samping dan merangkak di tanah. Di sini, harus bersikap rendah hati. Di kejauhan, binatang aneh itu tertegun sejenak, kemudian cahaya keganasan melintas di matanya. "Oh!" Binatang aneh itu meraung dengan mengangkat kepalanya, kemudian ia mengangkat cakar di dadanya dan membantingnya ke tanah. Di kejauhan, Blacky dan si hitam melirik binatang aneh itu, lalu diam-diam mundur. Mereka merasa harus menjauh dari binatang aneh ini untuk menghindari bahaya. Melihat Blacky dan si hitam mundur, binatang aneh itu pikir si hitam dan Blacky dibuat ketakutan olehnya, dan menjadi lebih angkuh. "Oh!" Binatang aneh itu mengaum dengan liar dan terus mencakar tanah. Seolah-olah ingin menghancurkan dunia ini. Bersambung.